Haram itu suci. Al-Haramain berarti dua kota suci. Tegese Mekah Madinah. Ya. Ini Allah menggunakan redaksi minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Dzalikat dinul qayyim. Yang demikian itu ketetapan agama yang lurus. Hadirlah Rasulullah SAW menerangkan ulan apa wae, sasi apa wae sing termasuk arbaatul hurum. Maka muncullah sabda Rasulullah SAW, az-zamanu qad istadara kayati yauma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanatu na asyara sahron minha arbaatul hurum. Salasatu mutawaliyat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, wong Jawa ngarani selo. Dzulhijjah, wong Jawa ngarani besar. Ya. Muharram, wong Jawa ngarani suro. Hari ini Pak, kita berada pada bulan Muharram, bulan yang disucikan oleh Allah. Itu konsep dasar Pak, dieling-eling. Konsep dasar adalah bahwa bulan Muharram itu bulan yang mulia, bulan yang disucikan oleh Allah. Tapi wong Jawa ngarani Muharram, duduk Muharram Pak, suro. Hati-hati Pak, jangan ada keyakinan-keyakinan yang mengotori keimanan kita tentang kesucian bulan Muharram. Nek wong Jawa biyen ngomong, gak ngerti ya, nek wong Madura gak ngerti. Nek wong Jawa Pak ngomong, hati-hati loh ya, iki tanggal 1 Suro, malam Jumat, wayahe dedemit metu. Wis mulai, ya, mulai. Seakan-akan bulan Muharram bulan serem, bulan yang banyak musibah, bulan yang membawa banyak kesialan hidup. Nah, harus kita hilangkan keyakinan-keyakinan itu. Konsep dasar kita mesti kembali bahwa bulan Muharram, bulan Suro, itu bulan yang mulia, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Pak ya, penjelasannya ini. Dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 2958. Pak jenenge ngaji Pak, tak dudunu kitabe Pak ya. Tak dudunu kitabe. Ini sudah terbuka ya, nomornya sudah kita klik. Ini kitabnya Pak. Ngaji ini Pak, iso nangis tak kandani. Sebab ra iso muni. Ya, ngaji ini iso nangis sebab gak iso muni. Pak, maksud saya membuka ini, jenengan tak ajak menelusuri dari kedudukan hadis ini Pak. Ini Pak ada kata sanad, ono sanate Pak. Kita klik sudah berubah warna ya. Az-zamanu qad istara kaihati yauma khalaqallahu samawati wal ard asanatusna asara sahrun minha arbaatul hurum. Nah, yang tadi itu ya. Kita lihat Pak, thoriqu riwayah, jalan periwayatannya. Kita klik, inilah sanad hadis. Hadis ini Pak, sahih. Tidak ada kotak-kotak yang merah di sini. Ya, sebenarnya kalau kotaknya itu kotak merah, dhaif. Kalau kotaknya nanti ungu, majhul. Apa majhul? Majhul itu wong sing nggawa kabar teko Nabi ora jelas.
Sapa wong iku? Saiki Pak akeh berita teko HP, gak karuan jeluntrunge. Sapa sing nulis? Iku kabar majhul. Ora aja gampang-gampang dipercaya. Kecuali ana sing nulis jelas jenenge baru jenengan boleh percaya itu. Ya. Itu kalau ilmu hadis, Pak. Kita lihat, Pak, berikut sanadnya ya. Hadis ini, Pak, marfu. Apa marfu? Marfu itu sanadnya nyambung sampai Rasul. Namanya marfu. Berarti hadis ini nyata-nyata sabdanya Rasul yang wajib kita yakini. Sebab sabda ini merupakan tafsir dari Al-Quran yang sudah kita sebut. Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 tadi. Ya. Nah, kedudukan hadisnya sahih. Bisa dipercaya, ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa bulan yang suci itu ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan sekarang ini, Pak, bulan Muharram dan Rajab. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berurutan. Salah satu mutawaliyat. Ya. Sedangkan Rajab itu nanti ada pada Jumadil Akhir dan Sa'ban. Saya yakin, Pak, semua yang di sini ini hafal betul tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, tapi menggunakan kalender miladiah. Sampean lahir tahun piro, bulan opo, tanggal piro, apal 13 Juni, Pak, tahun 1950. Coba kokon nyebut kalender hijriah, tanggal piro, ulan opo, tahun piro, ora ono sing ngeruh. Ini artinya kita sejak dulu lebih akrab dengan menggunakan kalender miladiah dan meninggalkan kalender hijriah. Sementara Allah menentukan syariatnya menggunakan kalender hijriah. Sekali lagi saya mohon, saya berharap kita mulai saat ini lebih akrab menggunakan kalender hijriah. Jenengan silakan, Pak, boleh, Pak, menggunakan kalender miladiah boleh, Januari, Februari, Maret boleh, tapi jangan melupakan kalender hijriah. Sebab amalan-amalan kita nanti terikat dengan kalender hijriah. Ya. Sebagai introspeksi, Pak, sama napal urutan nama bulan hijriah. Ono Muharram, wong Jawa ngarani Suro. Mari Muharram Safar, wong Jawa ngarani ya Safar. Ya. Ono Rabiul Awal, ono Rabiul Akhir, ono Jumadil Awal, ono Jumadil Akhir. Nek wong Jawa kan ono mulut, bakdo mulut. Ya, mulut itu cangkem, ya, mulutan. Ya. Ono Rajab, Recep nek wong Jawa. Mari Recep nek wong Jawa ruwah. Nah, ruwah itu, Pak, Sa'ban. Banyak terikat dengan kalender hijriah amalan-amalan kita. Nanti ada apa di bulan Sa'ban? Nanti kajian khusus, ya. Ada Ramadan, ono Syawal, ono Dzulqa'dah, ono Dzulhijjah. Dzulhijjah selesai, balik ke Muharram lagi. Ini kalender hijriah yang mengikat amalan-amalan ibadah kita. Pak, sampeyan poso Arafah bulan apa? Bulan Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Ya.
Jadi nanti mesti diingat-ingat itu kalender Hijriah itu ya. Nah sekarang mari kita bicarakan amalan-amalan di bulan yang dimuliakan. Kalau kita sudah tahu ada bulan yang dimuliakan, ada bulan yang disucikan, bagi kita yang penting adalah apa yang harus kita lakukan pada saat kita melewati kalender Hijriah yang dimuliakan oleh Allah itu. Pak, ini karena sudah berlalu Dzulqa'dah, kita persingkat saja ya. Dinamakan Dzulqa'dah itu artinya berdiam diri, mandek, berdiam diri. Karena masyarakat menghormati orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, jenengan berangkat haji bulan Dzulqa'dah. Ya, Pak, dititeni Nabi Muhammad iku wong Mekah sing pindah nang Madinah. Nabi Muhammad iku wong Arab. Tapi dalam seluruh hidupnya Rasulullah hanya 4 kali umroh dan 1 kali haji. Ya haji wada itu. Padahal wong Mekah sing pindah nang Madinah. Nabi Muhammad umrohnya 4 kali, hajinya sekali. Umroh yang 4 kali itu Pak, seluruhnya ada pada bulan Dzulqa'dah kecuali 1 yang bersamaan dengan haji bulan Dzulhijjah. Saya hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan yang datang di masjid ini semuanya bisa umroh, bisa haji. Sing ngamine banter meneh budal dhisik ya. Amin. Nah, ngaji ku kudu seneng-seneng no ngaji ku ya. Yes. Tapi sekalian coba di dalam bulan Dzulqa'dah Pak, dilarang terjadi persengketaan. Di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang redaksi menyebutkan ayat arba'atul hurum, tidak boleh Pak ada persengketaan, ada peperangan, tidak boleh. Kecuali kalau kita diserang, boleh kita membalas. Sebab zaman Nabi juga ada Pak, peperangan pada saat bulan yang disucikan oleh Allah tiba. Namanya perang Tabuk. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Maaf, pada bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa kemudian Nabi perang? Sebab diancam, sebab mau diserang. Nah, jadi harus dipahami. Jadi tidak boleh terjadi peperangan kecuali kalau kita membela diri. Itu. Bapak sekalian, lebih harus kita hati-hati. Pada bulan ini tidak boleh persengketaan, tidak boleh peperangan bagi kita yang berumah tangga, Pak. Maaf ya, berumah tangga. Wong sing gegeran nang rumah tangga, bojone bawel, sing lanang bablek tukaran. Hati-hati Pak. Bulan yang dimuliakan oleh Allah tidak boleh terjadi pertengkaran. Ada suami istri gugat cerai dan pengadilan, dapat dipastikan Pak, jika hakimnya itu konsisten, dikokon balik, Bu, Pak, sampean balik mulai. Iki ngono bulan yang dimuliakan oleh Allah tidak boleh bercerai. Anane wong iku pegatan sebab nang omah terjadi pertikaian. Sementara pertikaian di bulan yang dimuliakan terlarang. Wah, kudu ngerti Pak. Ya. Di bulan Dzulqa'dah Nabi melakukan umroh. Nah, ada dalilnya ini Pak ya. Wis ora usah dicek dalile. Ini hadisnya Sahih Bukhari. Ya. Nah, dicek ya konten waktu ya. Haddatsana Hubbah, haddatsana Hammam wa qala i'tamara arba'a umarin
fi dzilqa'dah ilal lati tamaru ma'al hajjati. Telah diceritakan kepada kami Hubah, telah menceritakan kepada kami Hammam, dan dia berkata, beliau Rasulullah SAW melaksanakan umroh sebanyak 4 kali. Pak, dititeni nggih, dititeni nggih. Kalau ada amalan dari Allah, Rasulullah, bahkan disebut 4 kali, berarti jumlahnya boleh lebih dari itu. Sebab dalam kaidah bahasa Arab, kalau 1 dinamakan mufrad, 2 disebut jamak. Nah kalau 3, 4, 5, 6 berarti jamaknya, banyaknya tidak terhitung. Itu kaidah bahasa Arab. Jadi kalau ada angka disebut oleh Rasulullah lebih dari 2, nah lebih dari 2 itu bisa 3, bisa 4, maka banyaknya tidak terhitung. Itu maksudnya. Jika Nabi umroh 4 kali, jenengan boleh Pak umroh berkali-kali, boleh. Tiap bulan jenengan umroh boleh, bahkan 1 bulan 2 kali boleh. Sebab kaidah bahasa Arabnya itu begitu. Kalau disebut angka lebih dari 2, berarti banyaknya itu tidak terhitung. Kalau Nabi kemudian subhanallah, subhanallah, masa ping 33, berarti jenengan pun boleh sewaktu-waktu bertasbih, itu boleh. Bukrata wasila, pagi maupun petang boleh bertasbih sebanyak-banyaknya. Ya. Nah ini mesti dipahami kaidah seperti itu. Coba, beliau melaksanakan umroh 4 kali, yang kesemuanya pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umroh yang beliau laksanakan bersama dengan haji bulan Dzulhijjah. Pak maaf ya, ini perlu dipikir Pak ya. Ngaji itu berpikir Pak ya, ngaji itu berpikir. Berhati-hatilah. Nabi itu hajinya sekali. Itu sono uang Islam sebab sugih hajinya berkali-kali. Pertanyaannya nyuntuh sopo? Perlu dipikir itu. Ya. Ono sing jawab, Pak, haji sing pertama itu wajib. Haji kedua itu sunnah. Sunnah itu nek ono contone. Ya. Ini mesti dipahami, Pak. Nanti ada hadis-hadis terkait dengan itu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Lanjutnya, Pak. Di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan lainnya yang Arba'atul Hurum tadi, Nabi Muhammad menyuruh umatnya untuk melakukan puasa. Akeh-akeh poso ing dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk bulan Muharram. Termasuk bulan Muharram yang sekarang kita lakukan ini, yang suka kita jalani ini. Sampai Rasulullah Pak berucap 3 kali. Ya, salah sama roh dengan kalimat redaksi yang sama. Sum minal hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, 3 kali. Hadis ini Pak, hadis sahih dalam Sunan Abu Daud. Berpuasalah sebagian dari bulan hurum, termasuk bulan Muharram ini. Berpuasalah kalian di sebagian bulan hurum. Diulang-ulang perintah ini dengan 3 kali. Saking pentingnya hingga Rasulullah mengucapkan salasa marah 3 kali. Akeh-akeh poso. Ya. Apalagi di bulan Muharram. Nanti secara khusus ada 2 puasa di bulan Muharram. Secara khusus disebutkan. Ya. Yaitu puasa tanggal 10. 10 itu bahasa Arabnya Asyura.
Ya, Syura. Syura itu artinya hari ke-10. Nanti kita bahas ya. Berikutnya Pak, amalan di bulan Dzulhijjah, ini sudah kemarin ya. Pak, yang saya tekankan di sini adalah di 10 hari bulan Dzulhijjah, karena pada bulan ini terkumpul ibadah-ibadah inti dalam Islam. Ono sholat khusus jenenge sholat Idul Adha. Tidak ada sholat Idul Adha kecuali di bulan Dzulhijjah, terikat dengan bulan. Dan itu unik. Ini nanti Pak, maaf ya, kalau kita sholat Id di mana? Di situ ya. Saya berpesan Pak, bagi panitia penyelenggara sholat Id, karena sholat Id itu unik. Unik itu apa? Unik itu artinya tidak ada duanya. Unik. Pak, takbir pertama pada rokaat pertama sholat Id 7 kali takbir. Rokaat kedua 5 kali takbir. Tidak ada sholat seperti itu kecuali sholat Id. Idul Adha, Idul Fitri, unik. Idul Adha dan Idul Fitri, apanya yang berbeda? Harus tahu Pak, ya. Idul Adha dan Idul Fitri, sholatnya podo-podo 2 rakaat, takbir ya podo, madepe ya podo, dongone ya podo. Tapi ono sing unik, berbeda. Apa bedanya? Ini harus jelas. Tidak boleh sama Pak, ya, tidak boleh sama. Panitia diperhatikan. Kalau Idul Adha lebih pagi, Idul Fitri agak lebih siang. Kudu dibedakno Pak, gak entuk podo. Ya, kalau toh nanti sholat Idul Adha jam 6 tepat, maka Idul Fitri harus lebih dari itu. Walaupun selisih 5-10 menit. Kudu beda Pak, gak entuk podo. Ingat Pak, aqimi sholah, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu diwajibkan dengan waktu-waktu yang ditentukan, tidak boleh sama Pak. Ya, ini mesti dipahami. Perbedaan kedua, ketiga berikutnya sudah tidak nampak. Ya, artinya apa? Bagi orang sholat Idul Adha tidak boleh makan dulu, tidak boleh minum dulu. Kalau kita sholat Idul Fitri, boleh dan dianjurkan untuk makan dulu, minum dulu, menandakan kita sudah tidak berpuasa. Itu kudu jelas dilakoni Pak. Ya, sholat sunnah yang terikat oleh sebab Pak, itu unik, tidak ada duanya. Contoh, sholat jenazah itu unik. Sholatnya mengadek tok, gak ono rukuk, gak ono sujud. Unik, tidak ada duanya. Ya, ora ono sholat model ngono kecuali sholat jenazah. Sholat gerhana unik. 1 rakaatnya 2 kali rukuk. Rakaat pertama Pak, begitu kita baca iftitah Al-Fatihah, surat yang panjang, kita rukuk. Begitu i'tidal, sami'allahu liman hamidah, baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi. Ora ono salat ngono ku kecuali salat gerhana. Unik, ya. Berikutnya Pak, ono sedekah khusus berupa daging kurban
Jadi daging kurban itu Pak bisa untuk sedekah, bisa untuk hadiah. Ya. Beda loh Pak, hadiah sama sedekah itu beda. Makanya semua orang boleh makan daging hewan kurban. Yang miskin boleh, yang kaya pun boleh, yang berkorban pun boleh, lintas agama pun boleh makan daging kurban. Sebab apa? Sedekah, hadiah, ya. Ono haji di bulan Dzulhijjah. Ya, ini kita percepat saja ya, kita percepat. Tapi sekalian, sekarang berikutnya adalah, nah ini pada bulan Dzulhijjah nanti banyak-banyak takbir, banyak-banyak berzikir ya. Ada penyembelian. Nah, sekarang kita bicarakan amalan di bulan Muharram. Bulan ini bulan Muharram. Ya. Kata Muharram artinya dilarang. Kalau dikatakan Masjidil Haram, di situ Pak ada larangan-larangan. Wala fusuk wala jidal. Jangan ucapan kalimat-kalimat kotor di masjid itu. Wala jidal, tidak boleh kemudian kita berdebat eyel-eyelan dalam masjid. Utamanya Masjidil Haram, tidak boleh Pak. Tukaran nang Masjidil Haram terlarang Pak, tidak boleh, itu pelanggaran Pak. Di Masjidil Haram atau di tanah haram yang disebut dengan Mekah, Pak, nang Mekah itu Pak, akeh manuk doro, tidak boleh diburu. Sampeyan senengane manuk doro badak nang waktu umroh, waktu haji nyekel manuk doro, nangkep manuk doro teko Mekah digomboli ge kenangan. Doro Mekah tidak boleh diburu. Maka hewan, manusia, bahkan tanaman pun di tanah haram aman, tidak boleh diburu. Tanaman-tanaman tidak boleh ditebang. Nah, makanya dikatakan sebab larangan. Muharram itu artinya larangan. Bulan Muharram sudah dikenal sebagai bulan suci dan dimuliakan masyarakat jahiliyah. Pada bulan ini dilarang untuk perang, dilarang untuk persengketaan. Waduh, waktunya habis ya. Sebentar Pak ya, supaya tuntas Muharram saja. Melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram. Pak, jenengan bubar saking mriki. Nanti di rumah dilihat kalendernya. 1 Muharram bertepatan dengan tanggal 27 Juni kemarin, hari Jumat. Sama hitung Pak, 17, 18, 19, sampai nanti 10 Muharram jenengan puasa Pak. Lapo kok poso? Sebab kita menghidupkan syariatnya Nabi Musa. Dilingi-lingi. 10 Muharram itu puasa yang pertama kali mengajarkan, yang pertama kali melakukan Nabi Musa. Inilah dalam kaidah usul fikih disebut dengan syar'u man qoblana. Syariat-syariat yang datang sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Banyak Pak syar'u man qoblana itu. Ngapunten nggih, ngapunten. Jenengan Pak di sini semuanya khitan. Sama khitan itu nyontoh sapa? Nyontoh Nabi Ibrahim. Manusia pertama yang khitan Nabi Ibrahim. Zaman kono Pak, ora ono dokter, ora ono calak. Ngerti calak? Calak itu tukang khitan. Nabi Ibrahim menghitan diri sendiri bil kodum dengan parang. Sunat dewi. Sampai dengan datangnya Nabi Muhammad, sampai dengan sekarang ini. Risalah tentang khitan
tetap dilakukan oleh orang Islam. Niru Nabi Ibrahim. Iku jenenge syar'u mangqoblana. Ritual haji juga begitu, jenengan tawaf, jenengan sa'i, jenengan balang jumroh. Itu risalahnya Nabi Ibrahim. Ya. 10 Muharram itu risalah dari Nabi Musa alaihissalam. Dia berpuasa pada tanggal 10 Muharram, sebab pada tanggal 10 Muharram Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan tentara-tentaranya. Sekaligus tanggal 10 Muharram Allah menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya di Laut Merah. Tanda syukur Nabi Musa atas keselamatannya dari Allah Subhanahu wa taala itu, maka setiap tanggal 10 Muharram Nabi Musa berpuasa. Datang Nabi Muhammad tetap dilakukan. Itu namanya syar'u mangqoblana, ya. Orang-orang Yahudi juga begitu, Pak. Orang Yahudi yang konsisten dengan ajaran Nabi Musa, dia akan berpuasa 10 Muharram. Bodoh. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sabdanya yang diabadikan dalam Sunan Abu Daud ada, dalam Sahih Bukhari juga ada. Besok kalau kita menangi itu ya bertemu dengan bulan Muharram tahun depan, kita akan puasa sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya berarti tanggal 9. 9 itu bahasa Arabnya tis'ah. 9. Maka puasanya disebut dengan puasa tasu'ah. Ya, sangat disayangkan. Tetapi kemudian Rasulullah SAW tahun depan tidak menangi bulan Muharram. Beliau meninggal dunia. Jadi ini merupakan cita-cita, azam, maksud Rasulullah. Jika kita nanti melewati Muharram tahun depan, kita akan puasa pada tanggal 9 Muharram. Tapi belum masuk pada bulan Muharram, Rasulullah meninggal dunia. Nah, maka ada nanti Pak, puasanya 2 kali ya. Tanggal 9 Muharram, puasa tasu'ah. Puasa yang kita lakukan untuk meneruskan cita-cita maksud dari Rasulullah. Dan nomor 2, kita menghidupkan puasa 10 Muharram seperti hanya Nabi Musa menghidupkan puasa 10 Muharram. Ya. Nah, ini ya. Ini. Jadi Nabi Musa puasa itu disebabkan bukti syukur kepada Allah. Sebab apa? Nabi Musa diselamatkan dan meninggalkan keluarga Fir'aun. Nabi Musa bersyukur dengan puasa, tapi kita kadang-kadang bersyukur dengan cara makan-makan. Syukuran kan makan-makan. Nah, nek Nabi Musa bersyukur dengan cara berpuasa, kita bersyukur dengan banjiaan, makan besar. Memang dalam syariat Islam Pak ada ya, tanda syukur dengan makan-makan itu ada 2. Kita sebut dengan walimah. Ono walimatul urus. Tanda syukur dengan cara makan-makan disebabkan habis nikah. Itu Pak, instruksi Rasulullah. Sunnah itu, walimatul urus. Rasa syukur dengan makan-makan. Walimatul urus. Nomor 2, walimatul aqiqah. Menyembelih kambing untuk dimakan bareng-bareng. Sebab apa? Bersyukur atas bayi yang dilahirkan.
itu merupakan sunnah, ya, yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Tapi dasar wong sing doyan mangan, Pak, titik-titik syukuran mangan, titik-titik syukuran mangan, sampai walimah sing loro iku mau ditambah tambahi. Ono walimah khitan nyunatno anak bancaan. Ono maneh walimatu safar, ape lunga kaji bancaan dhisik. Barang budal tutuk kono geblak sebab kecapean gara-gara sibuk syukuran nih mau. Makanya nanti kalau dengan syukuran, bersyukur dengan cara bancaan naik haji, iku sakjane nek wis teko wae. Oh, si waktu berangkat, mulai waktu berapa ape berangkat syukuran, Pak, sampean pegel capek. Barang budal tutuk Mekah capek, geblak gak sido haji sampean. Ya, makanya saya sarankan nek wis teko wae. Ya. Jadi walimah itu hanya ada dua, walimatul urus dan walimatul akikah. Ya. Nah ini Pak yang saya sebutkan tadi terakhir ya. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Seutama-utama puasa ada puasa Ramadan. Ya. Seutama-utama puasa adalah Ramadan, dan berikutnya adalah puasa bulannya Allah, bulan Muharram. Nah sekarang ini bulan Muharram, Pak, banyak-banyaklah berpuasa. Tapi jangan semua hari, Pak, ya. Jangan terus menerus 1 Muharram sampai 30 Muharram puasa, jangan. Puasa yang 1 bulan penuh menyerupai Ramadan itu terlarang. Ya, makanya hanya banyak-banyaklah. Artinya jenengan boleh dengan puasa model puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak boleh. Boleh jenengan menghidupkan puasa Senin Kemis. Boleh pula jenengan menghidupkan puasa Yaumul Bid. Akeh poso nang lebeti bulan Muharram. Pak, ini karena sudah waktunya habis untuk kita menegakkan sholat isyraq, kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.